Berakhirnya Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830 banyak memakan korban di pihak pemerintah Hindia Belanda sebanyak 8.000 serdadu Belanda dan 7.000 pribumi tewas dan sekitar 2 juta orang atau sepertiga dari seluruh penduduk Jawa terkena dampak perang yang melanda hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. 200.000 orang Jawa meninggal dunia dan seperempat lahan pertanian rusak. Belanda juga harus menanggung biaya perang sebanyak 25 juta gulden atau setara dengan 2,2 miliar dolar AS saat ini. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya. Pasca penangkapan Pangeran Diponegoro di Keresidenan Kedung Magelang pada tahun 1830, Laskar Diponegoro berpencar ke berbagai wilayah untuk menyelamatkan diri. Laskar Diponegoro melakukan penyamaran di pedalaman atau menyembunyikan status asli, kemudian membaur bersama warga desa dan menjadi warga biasa. Meskipun Laskar Diponegoro terpecah, di berbagai wilayah mereka membuat sebuah kode khusus yang bertujuan tetap menyambung tali persaudaraan. Para kiai yang menjadi perwira tinggi dalam kesatuan tempur menyebar, mendirikan sebuah masjid dan merintis pendirian pondok pesantren untuk mengajar ngaji. Mereka sebagian besar menyebar ke wilayah Kedung, Yogyakarta dan Magelang. Beralih ke wilayah timur, langkah strategis seperti ini ditempuh untuk mengimbangi taktik benteng Stersel Belanda dalam Perang Jawa. Mereka bersama pengikutnya membuka lahan baru babat alas, menempati desa-desa yang dirasa aman dan kurang dalam syiar agama. Salah satu lokasi yang dijadikan pelarian adalah Trenggalek. Di antara pasukan Diponegoro yang lari ke Trenggalek adalah Kai Samsuri yang menetap di utara Gunung Kebo. Kai Samsuri dianugerahi umur panjang. Meski tidak diketahui dengan pasti tanggal kelahirannya, namun ketika wafat pada tahun 1976, anak cucunya memastikan bahwa usianya kurang lebih 220 tahun. Tidak heran jika banyak masyarakat Trenggalek, terutama yang usia paruh baya, yang sempat menangi dengan Kiai Jaduk ini. Semasa hidupnya, ini menjadi rujukan masyarakat, mulai dari masalah pribadi seperti rizki, jodoh, hingga keturunan, hingga persoalan pemerintahan. Menurut penuturan keturunannya, awalnya Kai Samsuri memulai berdakwah di daerah Gunung Kebo Sambirejo, Trenggalek bersama dua karibnya yang juga bekas pasukan Diponegoro. Keduanya adalah Kai Abdullah Hafiz atau yang dikenal dengan Mbah Jenggot dan Eyang Kamni. Pada perkembangannya, untuk makin meluaskan dakwah, Mbah Jenggot sedikit bergeser ke utara, ke sebelah utara Sungai Ngasinan, sedangkan Eyang Kamni bergeser ke selatan. Pada tahun 1910, Kiai Samsuri mendirikan masjid yang juga dimaksudkan untuk sarana mengaji masyarakat sekitar. Pada perkembangannya, seiring kedatangan santri dari luar, maka didirikan pula bangunan pondok tersebut dinamakan Pondok Gunung Kebo, yang kemudian berubah nama menjadi Pondok Hidayatul Muqtadin.